Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummu Ihzah, masih ingat tidak dengan kisah kejujuran gadis penjual susu? Dalam kisah itu, Asim putra Umar bin Khattab menikahi gadis penjual susu yang jujur. Lalu, Umar bermimpi dari keturunan mereka akan lahir seorang pemimpin besar. Kisah tentang Umar bin Abdul Aziz, raja yang adil. Mimpi Umar menjadi kenyataan. Dari pernikahan Asim dan gadis penjual susu, lahirlah Lailah, seorang perempuan yang sangat solehah, taat dan cerdas seperti kakeknya. Lailah binti Asim besar dalam kondisi Islam yang sedang carut-marut. Kematian kakeknya disusul banyak pertikaian di antara umat Islam. Ia menyaksikan kakeknya wafat karena dibunuh. Juga pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan sampai akhirnya Khalifah Utsman bin Affan pun dibunuh. Lailah binti Asim tetap tegar membela Islam ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib dimusuhi. Sampai akhirnya Muawiyah mengambil alih pemerintahan Islam bersama dengan keturunan Bani Umayyahnya. Didikan dari ibundanya, gadis penjual susu yang jujur tetapi hidup dalam hati Lailah. Keimanannya tidak pernah goyah walaupun dalam kondisi yang sulit dan membingungkan. Pengganti Khalifah Muawiyah yaitu Yazid bin Muawiyah adalah seorang yang zalim. Dalam masa pemerintahannya situasi semakin runyam. Tangkap ulama fulan, tangkap fulanah. Begitulah perintah Yazid bin Muawiyah sehari-hari. Yazid menangkap banyak ulama dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka menentang kekuasaannya yang zalim. Ia kejam dan tak pandang bulu, sampai-sampai Husain bin Ali bin Abi Thalib juga dibunuhnya. Yazid mempunyai banyak pengawal dan algojo sehingga ditakuti. Tapi Allah menunjukkan kuasanya. Yazid mati secara mengenaskan 3 hari setelah membunuh Husain. Putranya yang bernama Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah adalah orang yang soleh. Ia sadar apa yang dilakukan kakek dan ayahnya salah. Kekhalifahan seharusnya bukan hak Bani Umayyah. Muawiyah bin Yazid pergi meninggalkan istana sehingga kekuasaan khalifah menjadi kosong. Kemudian Abdullah bin Zubair dipilih rakyat sebagai Amirul Mukminin. Rakyat senang, akhirnya terpilih khalifah yang soleh. Abdullah bin Zubair adalah putra Asma binti Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama dan sahabat yang utama. Namun, kekuasaan Abdullah bin Zubair tidak berlangsung lama. Marwan bin Hakam masih dari Umayyah merebut kursi khalifah. Abdullah bin Zubair dibunuh dengan kejam. Marwan bin Hakim memerintah selama 10 tahun dengan zalim dan kejam seperti Yazid bin Muawiyah. Pada masa inilah Lailah binti Asim, putri gadis penjual susu menikah. Ia menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, putra khalifah kejam itu. Walaupun tinggal di istana sebagai istri gubernur Mesir, Lailah tetap hidup sederhana. Didikan ibu, ayah, dan kakeknya tertancap kuat di hatinya. Ia hidup zuhud dan taat beribadah seperti kakeknya. Lailah kemudian melahirkan seorang anak yang diberi nama seperti ayahnya, yaitu Asim bin Abdul Aziz. Lailah pun dijuluki Ummu Asim. Tak lama berselang, sekitar tahun 63 Hijriah, ia melahirkan seorang anak istimewa, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz ini? Yuk kita ikuti terus kisahnya. Ummu Asim mendidik Umar bin Abdul Aziz dengan serius. Apalagi ketika suatu hari Umar tanpa sengaja tertendang kuda sehingga keningnya luka dan meninggalkan bekas. Abdul Aziz berseru, "Bergembiralah wahai Ummu Asim, mimpi Umar bin Khattab insya Allah terwujud. Ia adalah anak dari keturunan Umayyah yang akan memperbaiki bangsa ini." Ya, inilah takwil mimpi Umar bin Khattab dulu.
telah lahir Umar kedua dengan tanda luka di keningnya yang akan menjadi khalifah besar seperti kakek buyutnya. Suatu hari, Umar bin Abdul Aziz kecil yang sedang menangis, Ummu Asim datang menghampirinya dan menyapanya dengan penuh kasih sayang. "Apa yang membuatmu menangis, wahai anakku?" "Aku teringat kematian dan pada hari itu Al-Quran telah dikumpulkan." Seketika itu juga Ummu Asim ikut menangis mendengar perkataan putranya tersayang. Inilah tanda keberhasilan didikan seorang ibu yang solehah. Ibu dan anak menangis bersama karena ketakwaan mereka kepada Allah. Suatu hari, sang ayah hendak mengirimnya ke Syam untuk belajar. Umar berkata, "Wahai ayah, apakah tidak ada kota lain? Barangkali akan memberi manfaat bagi saya dan bagi ayah." "Kota apa yang kau maksud?" tanya ayahnya heran. Umar menjawab dengan mantap, "Kirimlah aku ke kota Madinah. Di situ aku akan belajar kepada para ulama kota Madinah. Aku akan berperangai seperti mereka." Ayahnya setuju mengirimnya ke kota Madinah bersama seorang pelayannya, Shalih bin Kisan. Di sana ia menjadi murid Ubaidillah bin Abdullah. Shalih bin Kisan menaruh perhatian besar kepada Umar bin Abdul Aziz. Terlebih masalah kedisiplinan dalam sholat. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz terlambat sholat berjamaah. "Apa yang membuatmu terlambat?" tegur Shalih bin Kisan. "Aku sibuk merapikan rambutku," jawab Umar bin Abdul Aziz. "Sebesar itukah cintamu kepada rambutmu sampai-sampai engkau terlambat sholat berjamaah?" Shalih bin Kisan segera melapor kejadian ini kepada sang ayah. Abdul Aziz bin Marwan, ayahnya segera mengirim utusan ke Madinah. Setiba di Madinah, tanpa banyak bicara, utusan itu langsung mencukur rambut Umar bin Abdul Aziz. Karena pengasuhan dan didikan Ummu Asim dan Abdul Aziz yang begitu ketat, Umar bin Abdul Aziz menjadi ulama terkemuka. Ia terkenal akan kesolehan dan kedalaman ilmunya. Ketika sang ayah wafat, pengasuhan Umar bin Abdul Aziz diambil alih oleh pamannya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan sangat menyayanginya dan menikahkan Umar dengan putrinya Fatimah bin Abdul Malik. Fatimah adalah perempuan yang cantik dan soleha. Fatimah disebut dalam syair sebagai seorang perempuan utama. Fatimah adalah putri seorang khalifah. Kakeknya juga seorang khalifah. Ia adalah saudara perempuan para khalifah. Suaminya pun seorang khalifah. Umar bin Abdul Aziz akrab dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Ia adalah khalifah pengganti Abdul Malik bin Marwan. Selain saudara sepupu, ia juga merupakan kakek ipar sekaligus sahabatnya sejak kecil. Ketika Sulaiman sakit, Umar bin Abdul Aziz lah yang mendampinginya. Tak heran ketika Sulaiman meninggal, ia mewariskan kursi khalifah untuk Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz terkejut karenanya. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Begitu ucapnya ketika mendengar ia terpilih menjadi khalifah. Begitulah Umar bin Abdul Aziz, bukannya gembira diangkat menjadi khalifah, ia malah menangis ketakutan. Umar bin Abdul Aziz khawatir memikirkan apa yang akan ia katakan kepada Allah pada hari akhir tentang kepemimpinannya. Saat menjadi Amirul Mukminin, ia memimpin dengan adil dan tegas seperti kakek buyutnya, Umar bin Khattab. Ia juga hidup sederhana, sampai-sampai semua perhiasan istrinya diserahkan kepada Baitul Mal. Masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz penuh dengan kedamaian seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin. Sayangnya ia hanya memerintah selama 3 tahun karena wafat diracun. Umar bin Abdul Aziz meninggal tanpa meninggalkan harta sedikit pun. Ketika ditanya, mengapa tidak meninggalkan warisan untuk anaknya? Umar menjawab, "Jika anak-anakku orang soleh, Allah lah yang mengurus orang-orang soleh. Jika mereka orang-orang yang tidak soleh, aku tidak mau meninggalkan hartaku di tangan orang yang mendurhakai Allah, lalu menggunakan hartaku untuk mendurhakai Allah." Rasulullah bersabda, "Setiap engkau adalah pengembala,
dan setiap engkau akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang pemimpin adalah pengembala bagi rakyatnya, maka ia akan ditanyai tentang apa yang digembalakannya. Hadis riwayat Ahmad.